Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaifa halukum? Bagaimana kabarnya hari ini anak-anak? Semoga anak-anak solihah di rumah sehat selalu ya, dan selalu dalam perlindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagaimana? Sudah siap untuk belajar? Insya Allah siap. Semangat anak-anak. Nah, hari ini kita akan belajar materi bahasa Indonesia, yaitu tentang prediksi kejadian berdasarkan isi bacaan. Nah, apakah kalian pernah memprediksi suatu kejadian? Pernah tidak? Nah, coba kita bahas ya. Prediksi kejadian. Prediksi kejadian adalah perkiraan tentang suatu peristiwa yang akan terjadi. Kenapa bisa seperti itu? Apakah peristiwa itu bisa diperkirakan? Nah, karena setiap kejadian itu memiliki hubungan sebab akibat yang berkaitan. Sehingga peristiwa yang akan terjadi merupakan akibat dari peristiwa yang sudah terjadi. Langkah-langkah memprediksi kejadian berdasarkan isi paragraf atau bacaan. Bagaimana ya? Coba perhatikan. Yang pertama, bacalah paragraf dengan seksama. Ya, jadi yang pertama anak-anak harus membaca dulu paragrafnya dengan seksama. Ya, kalau perlu dibaca berulang-ulang biar lebih paham. Selanjutnya, yang kedua adalah pahami masalah yang ada dalam paragraf. Bisa dilihat pada ide pokok paragraf. Ya, jadi anak-anak setelah membaca keseluruhan isi paragraf, maka anak-anak bisa menentukan ide pokok paragraf. Nah, selanjutnya itulah yang bisa digunakan untuk menentukan prediksi yang sesuai dengan masalah dalam paragraf. Ya. Kemudian prediksi harus masuk akal berdasarkan informasi-informasi yang kita dapatkan dari paragraf. Jadi, di dalam suatu paragraf itu tentunya terdapat kalimat-kalimat yang menunjukkan informasi ya. Sehingga kita bisa memprediksi kejadian atau peristiwa selanjutnya. Contohnya, coba perhatikan. Makan pagi tidak lagi menjadi rutinitas. Orang tua biasanya hanya memberikan bekal untuk makan anak di sekolah. Padahal, asupan makanan pada pagi hari dapat meningkatkan konsentrasi dan daya tahan tubuh anak saat belajar di kelas. Kurangnya asupan makanan membuat anak lemas dan sulit berkonsentrasi dalam menerima pembelajaran dari guru di kelas.
Nah, coba. Anak-anak sudah baca ya? Nah, ketika sudah membaca, coba tentukan permasalahannya, tentukan ide pokoknya. Ide pokoknya adalah ada di kalimat pertama. Makanan pagi tidak lagi menjadi rutinitas. Berarti ide pokoknya adalah makan pagi itu sudah jarang dilakukan ya oleh anak-anak. Nah, lalu kemudian anak-anak bisa memprediksikan. Setelah membaca keseluruhan paragraf tadi, anak-anak bisa memprediksikan kejadian apa ya yang akan terjadi jika anak-anak jarang makan pagi. Nah, ini dia. Guru akan kesulitan mengajar di kelas karena banyak anak yang lemas dan tidak konsentrasi pada pelajaran. Itu adalah prediksinya. Nah, coba dibuktikan dengan apa? Nah, hal ini dijelaskan pada bagian akhir paragraf bahwa anak yang tidak makan pagi akan lemas dan sulit berkonsentrasi. Nah, jadi anak-anak ketika mau sekolah harus makan pagi dulu ya. Walaupun belajarnya masih di rumah, juga harus tetap makan pagi. Biar apa? Biar tidak lemas ya. Juga biar lebih berkonsentrasi dalam belajar. Seperti itu. Nah, coba kita latihan yuk memprediksi suatu kejadian berdasarkan isi bacaan. Anak-anak bisa mengerjakan latihan soal yang ada di modul nomor 1, kemudian nomor 2, kemudian nomor 3, kemudian nomor 4, dan nomor 5. Tidak perlu tergesa-gesa ya, dibaca dulu bacaannya dengan seksama. Kemudian yang kedua apa tadi? Dicari permasalahannya, yaitu ide pokoknya apa. Kemudian diprediksi, kemudian dilihat lagi apakah prediksinya sudah sesuai dengan informasi-informasi yang diberikan dalam bacaan. Selamat belajar anak-anak. Semoga penjelasannya bermanfaat. Jazakumullahu khairan. Anak-anak sudah menyimak penjelasan dari Ustazah dari awal sampai akhir. Kita akhiri dengan membaca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Ustazah mohon maaf apabila ada kesalahan. Ustazah akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.